Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan pembatalan pemberangkatan calon jemaah haji tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi karena pandemi COVID-19. Gagal berangkat haji tentu membuat sebagian jemaah sedih dan tak sedikit calon jemaah haji yang ingin melakukan pengembalian biaya hajinya. Berikut informasinya dalam laporan utama Gagal Haji, Uang Kembali. Labbaik Allahumma labbaik. Ini 8 tahun kami nunggu, sabar. Ini masa 1 tahun aja nggak sabar kan? Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, berarti tidak berangkat. Ini adalah Ibu Eni, warga Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kota Binjai, Sumatera Utara. Eni memamerkan seragam batik jemaah haji miliknya yang seharusnya ia pakai tahun ini untuk pergi ke Tanah Suci. Namun takdir berkata lain, meski telah menunggu bertahun-tahun, Eni harus bersabar. Karena ibadah haji yang ia niatkan gagal akibat pandemi corona. Meski mengaku sedih, namun penjual jamu ini yakin kesabarannya itu berbuah keberkahan. Kecewa itu ya, kita bilang kecewa, tapi 8 tahun kami nunggu, sabar. Ini masa 1 tahun aja nggak sabar kan? Mudah-mudahan kami dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kesehatan, sehingga kami bisa menginjakkan kaki ke Tanah Suci. Sholat benar, ya Allah, izinkan aku menginjakkan kakiku ke Tanah Suci. Hal senada pun dirasakan Agus Santoso, pria yang sehari-hari berjualan kerupuk di wilayah Mojokerto, Jawa Timur ini, sudah 9 tahun menabung untuk bisa naik haji bersama sang istri. Namun kini ia harus rela menunda ibadah ke Tanah Suci karena pandemi. Saya jujur, masalah nggak yang berat. Saya dari awal kenyataannya saya itu masalah saya besar. Jadi saya itu punya keyakinan kalau memangnya saya sama Allah diberangkatkan 2020, gimana pun caranya, gimana pun keadaannya, saya tetap berangkat. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, berarti tidak berangkat. Nah sekarang berarti Allah tidak mengizinkan lantaran ada penyebab corona seperti ini. Gitu dong. Pandemi COVID-19 yang mewabah sejak awal tahun 2020 membuat masyarakat dunia harus mengubah dan menata kembali seluruh kegiatannya, termasuk soal ibadah. Masifnya penyebaran corona membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak memberangkatkan seluruh calon jemaah haji ke Tanah Suci tahun ini. Pihak Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jemaah haji dari negara manapun. Akibatnya, pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jemaah. Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah ini. Diketahui kuota haji Indonesia tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi ini berjumlah 221.000 orang. Yang terdiri dari jemaah haji reguler 203.320 orang serta jemaah haji khusus sebanyak 17.680 orang. Namun putusan Kementerian Agama dinilai terburu-buru oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi 8 DPR RI menilai seharusnya Kemenak melibatkan Komisi 8 DPR RI dalam mengambil keputusan pembatalan keberangkatan haji tahun 2020. Nah, di dalam pembatalan Menteri Agama itu menzerokan kuota, artinya tidak ada pemberangkatan sama sekali. Karena itu perlu mendapat persetujuan dari DPR, tidak hanya sepihak oleh Menteri Agama. Sangat terlalu cepat dan terkesan tergesa-gesa, ya, tergesa-gesa. Dasarnya apa? Yaitu dari pemerintah Arab Saudi ini belum mengumumkan secara resmi apakah ibadah haji tahun ini dibatalkan atau tetap dilaksanakan. Namun Menteri Agama hanya atas dasar
bahwa kalau menunggu keputusan pemerintah Arab Saudi ini tidak akan punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan ibadah haji tahun ini. Saran saya pemerintah harus merencanakan kembali teknis pemberangkatan haji untuk tahun 2021 karena tentu saja jumlah kuota kita ini sangat terbatas. Kemudian pemerintah juga harus melakukan lobby terhadap pemerintah Arab Saudi apakah bisa melakukan penambahan kuota sehingga tidak mengganggu kuota untuk jemaah yang memang akan berangkat haji tahun 2021. Kemudian yang paling terpenting, apakah biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2021 ini akan tetap seperti yang sudah kita tetapkan di 2020 atau tidak? Penilaian anggota Dewan pun dibantah oleh juru bicara Kementerian Agama Oman Fatur Rahman. Pemerintah mengaku mempertimbangkan perlindungan kesehatan calon jemaah haji. Keputusan ini diambil karena pertimbangan kemanusiaan untuk melindungi jiwa. Itu yang paling pokok. Bukan hanya melindungi jiwa di Indonesia saja, tapi juga di Arab Saudinya, karena bisa jadi kan kita yang carrier kan membawa ketidakmaslahatan ke sana gitu. Apakah juga Saudi mempertimbangkan hifzun nafs itu, jiwa itu? Ya, nyatanya sampai 1 Juni itu kita itu belum mendapatkan jawaban apakah haji akan diselenggarakan atau tidak, karena otoritas Saudi memang menunggu istilahnya at-tarayus waktu itu kan, tunggu bersabar sampai ada hal-hal yang bisa dipastikan. Resiko terminim sebetulnya, yang paling minim yang bisa kita ambil ya. Kalau itu kan hal-hal yang masih bisa diusahakan ketimbang kami mengorbankan jiwa. Misalnya memberangkatkan, ya tetap deh nanti supaya tidak numpuk diberangkatkan lalu terjadi tragedi, itu siapa yang mau memperbaiki? Kan tidak bisa kan, nyawa itu tidak bisa di recovery kan, tapi kalau soal kuota, soal urutan itu bisa di recovery lagi. Keputusan pembatalan keberangkatan haji tahun ini pun dinilai tepat oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh atau AMPURI. Meski tak sedikit dari calon jemaah haji yang ingin menarik dananya kembali. Pemerintah sudah memutuskan tentunya dalam bentuk KMA nomor 494 tahun 2020, di mana kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini kita batalkan keberangkatannya dan kita tunda menuju tahun depan, tahun 2021. Lalu bagaimana jika calon jemaah haji ingin melakukan pengembalian setoran lunas biaya haji tahun 2020? Inilah aturannya. Calon jemaah harus menyiapkan bukti asli setoran lunas biaya perjalanan ibadah haji, lalu menunjukkan buku tabungan aktif atas nama jemaah haji, KTP elektronik, serta nomor telepon yang bisa dihubungi. Selanjutnya, jemaah haji mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji secara tertulis. Kemudian, petugas haji dan umroh akan melakukan verifikasi dan validasi dokumen permohonan jemaah. Setelah itu, melakukan konfirmasi surat permohonan pembatalan setoran pelunasan jemaah haji pada aplikasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu. Terakhir, petugas melakukan verifikasi pengajuan pengembalian setoran lunas dan menerbitkan surat perintah membayar, lalu disetorkan ke rekening jemaah haji. Ya, meskipun kami menyarankan supaya ya sebaiknya mungkin tidak diambil ya. Kenapa? Ya supaya tidak terganggu niat untuk hajinya tahun depan, itu tidak perlu mikirin lagi biaya pelunasan. Sebetulnya itu saran dari kami. Pembatalan penyelenggaraan haji akibat pandemi memang patut dimaklumi. Tapi, transparansi dikemanakan dana haji tahun ini juga dinanti, agar tidak ada suara minor meragukan keputusan pemerintah.